Petaka Serbuk Gatal. Dikisahkan, ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Gosok. Abu Gosok ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Gosok merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri kemanapun sang permaisuri itu pergi. Abu Gosok senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Gosok. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun meski demikian, Abu Gosok sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Ia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Dan suatu hari, Abu Gosok mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Gosok lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda Raja," tutur Abu Nawas. "Iya, saya tahu, dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku? Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Gosok merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Tapi janji ya, hanya sekedar mencium tangannya, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Gosok. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," pinta Abu Nawas. "Oh, nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," ujar Abu Gosok. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbuk gatal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbuk gatalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Gosok. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Dan untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Dan keesokan harinya, seperti biasa, Abu Gosok bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Gosok segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," kata Baginda Raja kepada beberapa prajurit. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Gini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda Raja menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian berpura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Paduka,
gatal yang dialami permaisuri ini memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Gosok, sebab ludahnya Abu Gosok itu mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Gosok harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal, kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Gosok. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Gosok menjilatinya beberapa lama sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Dan benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Gosok. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Gosok. Namun Abu Gosok menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Gosok berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Gosok. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Gosok, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas pun memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian terdengarlah teriakan Baginda Raja dari kamar. "Abu Gosok, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Gosok itu sendiri. Dan Abu Gosok tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Gosok terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya bisa ditebak dan dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Gosok. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Gosok saat keluar dari kamar Baginda Raja. Kisah selanjutnya dikisahkan, di kampung seberang ada seorang rohib yang terkenal religius. Orang-orang di sana menganggap bahwa sang rohib bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak dirinya menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa, ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rohib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rohib. Tentu saja, hal ini membuat orang-orang ingin menjadi muridnya. Sang rohib menyebarkan ajarannya bukan hanya di kuil tempat ia menginap, melainkan juga di pasar-pasar yang penuh dengan keramaian. Suatu hari, sang rohib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota dengan berpakaian layaknya orang suci. Sang rohib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rohib, hingga timbullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran,
Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang di sini." "Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rohib," jawab orang tersebut. "Rohib? Apa itu rohib?" tanya Abu Nawas kembali. "Rohib itu adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan ke surga," kata sang rohib menjelaskan. "Oh begitu ya, tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar," jawab sang rohib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rohib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. "Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya?" bentak sang rohib. "Bukan begitu tuan, Anda jangan salah paham," balas Abu Nawas mencoba menenangkan. "Lalu kenapa kamu menertawai saya?" tanya sang rohib bertambah emosi. "Begini tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rohib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan surga? Sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu," celetuk Abu Nawas. Wajah sang rohib mendadak berubah pucat karena menahan rasa malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas maling ayam. Dikisahkan, di negeri Baghdad terdapat seorang saudagar yang sangat kikir. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun hartanya sangat melimpah, ia enggan untuk bersedekah walau hanya sedikit. Rumahnya yang mewah mencolok di antara rumah-rumah milik tetangganya. Dia tampak tidak memiliki belas kasihan dan memandang rendah tetangga-tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang merasa tidak suka dengan sikap pelit tetangganya merencanakan untuk menggoda saudagar tersebut. Kemudian suatu hari Abu Nawas mengunjungi tetangganya. Saat tiba di depan gerbang, ia berseru dengan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Mendengar suara di luar, pemilik rumah mendekati gerbangnya dan ternyata Abu Nawas yang datang. Sang saudagar menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben sekali kamu main ke rumahku," ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk dan dipersilahkan untuk duduk, Abu Nawas berkata, "Permisi tuan, ada hal penting yang akan saya sampaikan." Sang saudagar yang penasaran bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" "Begini tuan, saya ingin mengakui sesuatu. Saya telah mencuri ayam dan kini ingin bertobat. Saya memohon maaf atas dosa saya tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas. Hanya Allah yang bisa mengampunimu," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. "Oh begitu ya, kalau begitu maukah tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya." "Tapi bagaimana jika pemiliknya tetap tidak mau menerima ayamnya?" tanya Abu Nawas. "Ya kalau ternyata si pemilik ayam masih bersikeras menolak,
kamu bisa membawa pulang ayam itu dan rawatlah dengan baik," jawab sang tetangga. "Oh, begitu ya? Baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya," ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pamit pulang dan kembali ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika tahu salah satu ayamnya hilang. "Ternyata yang dicuri Abu Nawas adalah ayamku," gerutunya dalam hati. Keesokan harinya, si tetangga kikir itu mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ayam yang kau ambil itu milikku. Cepat kembalikan," pintanya. "Oh, maaf, tapi tidak bisa. Anda sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya sudah beberapa kali menawarkan untuk Anda terima, tapi Anda selalu menolak. Akhirnya Anda menyarankan saya untuk membawa pulang ayam itu. Lagi pula, saya sudah memotongnya dan menjadikannya hidangan ayam goreng," jawab Abu Nawas dengan wajah polos. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Dengan langkah penuh emosi, ia pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa puas karena telah berhasil mengerjai tetangganya yang kikir itu. Abu Nawas dan Dajjal. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kota Basrah. Karena ia tak punya kenalan di tempat itu, maka ia menyewa sebuah penginapan untuk beberapa hari. Ternyata penginapan yang ia tempati kondisinya sudah sangat tua dan rusak. Abu Nawas kemudian menemui pemilik penginapan tersebut. "Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepadaku sangat berbahaya. Langit-langit dan temboknya sering berdenyit, meskipun hanya terkena hembusan angin kecil," kata Abu Nawas. "Tenang Tuan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena penginapanku ini menyesuaikan usia bumi," balas si pemilik. "Maksud Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Jadi begini Tuan, usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat rapuh. Tapi meski demikian, bumi ini masih terlihat kokoh dan kuat, tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat," ujar si pemilik beralasan. "Ya, kalau Tuan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuan, saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang, karena keburu kiamat duluan," timbal Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi berlalu dan mencari penginapan yang lebih layak. Cerita berikutnya dikisahkan ada sahabat Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Sehari kadang makan, sehari kadang puasa. Itu karena di rumahnya tidak ada persiapan makanan. Meskipun demikian, ia tak mengharap belas kasihan orang lain. Ia tak ingin orang lain tahu tentang keadaannya. Suatu hari ia merasakan lapar, tapi di rumah tidak ada makanan sama sekali. Untunglah masih ada sepotong roti dan keju. Ia pun langsung memakannya. Saat ia makan, serpihan keju kecil menempel di janggutnya tanpa ia sadari. Setelah menyantap habis roti dan keju tersebut, ia masih merasakan lapar. Karena potongan roti yang ia makan ukurannya lumayan kecil. Tidak berapa lama, tiba-tiba Abu Nawas datang ke rumahnya. Ia pun membukakan pintu untuk mempersilahkan Abu Nawas masuk.
"Hei kawan, ayo kita makan," ajak Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Alhamdulillah barusan aku sudah makan," balasnya. "Apa yang kamu makan?" tanya Abu Nawas. "Hari ini aku makan daging burung dara Abu Nawas," jawabnya berpura-pura. Abu Nawas tahu kalau kawannya itu berkata bohong untuk menutupi keadaan dirinya. Sekilas Abu Nawas melihat sisa keju kecil yang menempel di janggut kawannya. "Sebenarnya aku sudah tahu kalau kamu barusan saja makan daging burung dara," ujar Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa tahu Abu Nawas?" tanya kawannya penasaran. "Ya karena aku melihat kotoran burung dara di jenggotmu," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, kawan Abu Nawas segera memegangi jenggotnya. Ia pun menemukan potongan keju kecil yang menempel di jenggotnya. Menyadari dirinya ketahuan berbohong, keduanya pun tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas memberikan uang kepada kawannya itu. "Abu Nawas, uang yang kau berikan terlalu banyak. Janganlah berlebihan seperti ini. Aku tidak mau menerimanya," tolak kawannya. "Terimalah, ini hanya separuh dari hadiah yang aku dapatkan dari Baginda Raja," desak Abu Nawas. Kawannya pun mengucap syukur kepada Allah dan tak lupa berterima kasih kepada Abu Nawas. Bumi bulat atau datar? Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku mempunyai teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan kepadaku, barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan paduka jawab," pinta si musafir. "Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata paduka, tapi paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu, jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Sontak seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu," jawab salah satu dari mereka. "Tapi saya punya solusinya paduka.
Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai. Jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Oke, ayo kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan kepadaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu, si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan memecahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi teka-tekinya tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya menghadap ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya, si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja seharusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja pun menjawab, Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksud dari teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudnya, hamba menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan kepadaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan kepadaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit, maksud saya adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh.
Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan, tapi penuh makna dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Nah, oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas. Timpal si musafir karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Abu Nawas dan uang palsu. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja menjadi resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja. Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana, rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari, sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkap kita? Tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara, rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak mentah-mentah oleh sang menteri. Jebakan kalian itu jebakan yang mudah, mungkin sulit bagi orang lain, akan tetapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah untuk mengelabui Abu Nawas, kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu, mereka menunda rencana jahatnya, dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai, masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. "Wow, isinya uang!" teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbersit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas. Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buahnya untuk mengatur siasat busuknya. "Besok kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dia lalui. Nanti kalau dia mengambil kantong itu, kita sergap ramai-ramai. Kita teriakkan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar.
kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya tersusun dengan matang, besok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar, berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa ia lalui, di mana di tempat itu sudah dipasang sebuah jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya? Ucap Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu. Wow, isinya koin uang banyak sekali. Tapi sepertinya uang ini palsu, pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga kalau dirinya sedang dijebak. Bagaimana Tuan? Apakah kita sergap saja Abu Nawas sekarang? Tanya anak buah sang menteri. Tunggu dulu. Tunggu sampai ia membawa kantong itu baru kita sergap, jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. Lihatlah, hai kalian, lihatlah. Aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku. Sontak saja orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas. Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame, tanya mereka. Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar, jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, sang menteri dan anak buahnya lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka, kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas.